ada di dalam surgamu, kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus ada Nabi Muhammad? Karena yang memegang kunci surga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali umatnya semua masuk ke dalam surganya Allah. Faham ya sampai sini ya? Ini kalau kita mau hidup kita nikmat, maka jangan pernah jauh dari Allah, jangan pernah jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita banyak kita jauh dari rahmat Allah. Kita jauh dari keluarga, kita jauh dari siapa orang yang kita cintai, kita ridha untuk meninggalkannya. Bu, mungkin di sini ada yang sudah 15 tahun. Ya kan saya bilang kan kali orang lagi ngomong di demo aja, gue bingung banget. Ini bikin emosi pagi-pagi yang begini. Makanya saya nggak pernah minta ya Allah tambahkan hamba kesabaran, nggak mau. Yang dihadapin yang begini mana bisa sabar. Yang pertama, pastinya di sini ada yang lebih dari 10 tahun atau 15 tahun. Udah lu dengerin aja, gue lagi mau ngomong, lu dengerin aja ya. Ada yang lebih dari 10-15 tahun nggak ingat sama orang tua. Maaf, dengerin dulu. Bukannya lupa, tapi nggak ingat. Saking asiknya kerja, mungkin 1 tahun sekali telepon orang tua. Bodoh amat ah. Saya udah diwanti-wanti sama bunda, Bib, awas lo, jangan pernah menangin laki-laki di hadapan mereka. Mereka ini pengis, Habib. Mereka ini bisa dicekek nanti, Habib. Bu, nyari rezekinya ikhlas nggak? Apa yang diberikan ikhlas nggak? Ketentuan Allah, siapa yang punya aturan? Kita? Bisa harusnya cuma menjalankan, kan begitu? Urusan rezeki, jodoh, maut, urusan setiap apa lelah kita, jika dinilai untuk beribadah, maka pahala Allah berikan buat kita. Maaf Bu, uang bisa dicari, tapi kebahagiaan batin gak akan pernah bisa dibeli. Betul? Nikmati pekerjaan kalian, cari rezeki yang halal, nikmati dan berikan kepada orang tua, itu jauh lebih berkah. Bib, kita suami nggak ada yang kerja, Bib. Bib, kita suami yang minta sama kita, Bib. Dengerin dulu. Jangan pernah mencaci maki seorang suami. Jangan. Kenapa? Sebejat apapun suami, tetap dia ridhonya Allah ada di tangan dia. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu? Saya kasih satu contoh. Biarin dah, Bu mau digebukin juga terserah. Bu, saya jujur, saya bukan nggak mau berdiri. Saya kalau duduk ceramah saya lama. Kalau saya berdiri, saya pulang dari sini harus operasi liver. Jujur, karena saya sudah operasi yang kedua dan ini insya Allah yang ketiga. Gak usah, saya udah berdiri, bodo amat. Jadi cuma 20 menit, kaki saya nggak bakal bisa bergerak nih. Jadi biarin dulu saya berdiri biar saya agak nggak terlalu kedinginan. Bu, tadi saya sampai di mana? Bu, ada satu perempuan menjadi bidadari surganya Allah. Tahu? Sabar.
cuma satu. Di sini ada kiri, ada tengah, ada kanan. Kalau saya kemari bahaya. Sabar. Bunda, kalau bisa 4 bulan sekali kemari ya? Hah? Sebulan sekali? Oh, bulan 5 kita ketemu lagi. Emang mau? Saya mau enggak? Bro, ada seorang wanita. Beliau adalah seorang wanita yang diciptakan oleh Allah, manusia yang dijadikan bidadari syurganya Allah. Beliau memiliki suami yang bengis, jahat, ahli maksiat, gak punya iman kepada Allah. Siapa dia? Kalau sama mari dong Firaunnya. Siapa nama perempuannya? Siapa nama perempuannya? Suaminya Firaun. Tapi kok bisa seorang wanita pendamping Firaun bisa jadi bidadari syurganya Allah? Bukan. Kalau taat sama Allah sudah pasti. Tapi dia sabar ngadepin suaminya. Kalau taat sama Allah udah pasti. Tapi dia tahu betul suaminya seperti apapun. Bib, saya punya suami tukang mabuk, sabar. Bib, saya punya suami tukang judi, sabar. Bib, suami saya emosian, sabar. Saya kasih solusi, mau? Bib, bangun tidur, suami udah marah-marah, Bib. Bangun tidur udah gebrak meja, kopi mana kopi? Bawain kopi panas-panas. Jangan ayang, kopi time. Kasih di depan suami. Mau jalan kerja, cium tangannya. Fi amanillah ya. Lama saya telat. Apa? Begitu selesai, suami jalan, bersih-bersih rumah. Kalau lagi pulang, begitu selesai, suami pulang hujan gede. Kan pakai motor ya? Motor masuk ke dalam rumah sampai ke ruang tamu. Ambil kain pel, sambil pel. Saya tanya, sayang, di luar hujan. Suami nyaut, matamu buta. Begitu selesai, panasin sayuran, siapin baju, suami mandi, baju sudah siap, makanan panasin. Begitu dia masuk lagi selesai mandi, sampai ke meja ngeliat tempe siang. Lemes banget tuh tempe. Kebayang dong, tempe lemes. Dia buka tudung saji, dia gebrak mana makan malamnya. Bawain sop panas-panas. Siram. Ayah, ini makan malamnya sudah disiapin. Harus deketin, makan semuanya deketin. Lauknya, nasinya sendokin. Kalau lagi Bib, saya sudah berusaha, saya sudah semaksimal mungkin, tapi emosinya labil, Bib. Masih terus-terusan emosi. Padahal saya yang nyari rezeki. Cukup sampai di situ, minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan suami saya yang seperti dulu. Tetapkan hatinya dalam iman kepadamu dan jaga hatinya untukku. Ini, Bu, maaf, doa seorang istri itu nggak ada hijab. Doa seorang istri itu nggak ada penghalang kehadapan Allah. Bu,
sejahat apapun laki-laki, tatkala ibu sudah membuka pintu langit, Allah kabulkan doa, Allah kembalikan suami tersebut menjadi suami yang saleh. Ini belum selesai, ini masalah sabar. Terusin ini. Terusin. Nah sini. Begitu dia selesai makan, ibu ambil tuh. Yang namanya selesai makan kan boleh dong refreshing nonton sinetron. Buka Netflix juga nggak apa-apa. Betul nggak? Nonton Air Mata di Ujung Sejadah. Mulai tanggal 8 buka tuh di Netflix. Habib kok tahu? Anak saya main di situ. Yang jadi Baskara anak saya. Emang belum nonton? Belum. Sama sekali. Belum. Berarti selagi nonton sinetron, suami masuk biasanya kan kalau habis makan keluar rumah, rokok sambil ngopi kan begitu. Ibu lagi nonton sinetron, suami masuk, sinetron mulu, saya mau melihat berita. Tiduran di pundak suami, pegang tangannya. Sayang, ada apa sih dari pagi marah-marah? Bawel lu, sabar. Masuk ke dalam kamar, kibrasin tuh tempat tidur. Ya, tahu kibrasin kan ya? Kebutin. Bacain tuh, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Apa manfaatnya, Bib? Soalnya tempat tidur kalau nggak ditidurin 1 jam, jin pada tidur di situ. Kalau ibu tidur, suami tidur di situ, apalagi sampai ada pergaulan, maka jin ikut campur di dalamnya. Maka rumah tangga kita nggak bakal bagus. Makanya Nabi SAW ngajarin tuh, bacain surat An-Nas, amal ditutup sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wih, lagi keputin, Bib, suami masuk, lama saya ngantuk. Udah capek dari pagi ngurusin rumah, ngurusin suami, ngomel nggak selesai, baru pengen tidur enak banget, Bib. Suami udah mulai gigit pan. Ngorok, Bib, Masya Allah ngoroknya. Elusin belakangnya, elus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan dibacain Yasin. Itu bukan sakratul maut. Takutnya dia lagi ngorok dibacain Yasin, sakratul maut. Suami melek kaget disangka, ini malaikat mungkar nakir kok perempuan namanya. Daripada perang, jangan dicubit ya. Jangan dibangunin dia. Ibu, mohon masih bisa sabar? Daripada nggak bisa tidur, lebih baik bangun dari tempat tidur. Ya, izin. Ya, saya ke dapur sebentar. Masuk dapur, cari tali rapiah, jirat leher bapak. Gak begitu harus, Di kita yang namanya manusia, sabar itu ada batas. Betul? Padahal Allah tidak pernah memberikan satu batasan di dalam kehidupan, kecuali dia pandai beribadah, maka Allah selamatkan kehidupan mereka. Bu, di sini saya nggak ngebela laki-laki. Bukan berarti saya laki-laki wajib harus benar, enggak. Ibu adalah bidadari-bidadari surga ya Allah. Kalian yang lebih pantas untuk dibela. Saya di ultimatum dari kemarin, Bib, jangan pernah yang katakan Habib selalu menangkan laki-laki. Itu bagian Jakarta. Bagian di sini rumah tangganya rukun kok. Amin. Orang mana-mana didoain mah hahaha hahaha. Amin gitu. Belum nikah, Beb. Oh, banyak janda. Gadis, Beb. Habib deg-degan. Coba Ustadz Sahil disensus. Saya punya sahabat Ustadz Sahil. Beliau ini
vokal dari kami punya majelis nama Majelis Al-Mukhtar, dan hadrahnya beliau sebagai vokalis saya bawa, nanti kita dengerin suaranya dia. Boleh ya? Boleh ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini azan di sini jam berapa? Pas. Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi yang pertama kita wajib bersyukur kepada Allah, wajib beriman kepada Allah, dan yang ketiga wajib bertakwa kepada Allah. Jika ini sudah ada di dalam kehidupan, masalah apapun pasti akan jauh dari kata tidak ada jalan keluar, kecuali semua ada jalan keluar dari Allah. Insya rezeki yang kita terima, minta kepada Allah. Rezeki ini, Bu, maaf, kalau saya cerita pribadi boleh? Rifki itu bukan siapa-siapa. Awal Rifki bisa dakwah karena satu, ada penyakit yang Rifki diberikan, dititipkan oleh Allah. 9 hari saya koma di rumah sakit. Sebelumnya Rifki kalau masuk rumah itu, rumah saya sempit, Bu, kayak gang. Tahu gangnya? Tahu. Rumah depannya jalanan besar, tapi buka pintu ke belakangnya itu masuknya miring. Gak bisa masuk lurus, miring. Kenapa? Karena ruang tamunya sempit. Masuk ke dalam, begitu sampai di belakang baru agak lebar. Ini seorang Rifki yang dari dulunya yang namanya orang tua. Demi Allah, Bu, saya bangga saya memiliki seorang yang namanya orang tua, ibu seperti ibu saya. Mama luar biasa buat mendidik saya, sangat luar biasa. Saya dipukul, kalau sholat, lepas sholat dipukul, belum rapi, belum waktu, udah waktunya belum rapi, masih juga dipukul. Sampai saya pernah bilang, mama ini ibu kandung apa ibu tiri sih? Kok tiap hari kayaknya digebukin mulu? Sampai mama bilang apa? Mama nggak pernah pukul Rifki, tapi yang mama pukul adalah syaitan yang ada di diri Rifki. Saya pernah bawa mama saya, antar Ki, anterin mama, kita cari rezeki yuk. Waktu itu kurang lebih saya umur 7 atau 8 tahun. Sampai sekarang saya masih ingat. Saya dibawa sama orang tua saya. Ternyata ibu saya ngambil pisang goreng sama orang, dijualin keliling kampung. Saya bilang, Mama nggak malu? Ini rezeki. Apa yang buat kita malu? Sampai di saat itu saya pengen banget susu, tapi mama nggak punya uang. Saya ngerengek, pengen susu. Enggak, maunya sekarang. Kata. Enggak, pokoknya sekarang. Sampai saya nangis. Ada satu orang, ini satu pisang pun belum laku, satu pisang goreng pun belum laku. Orang lewat, ini kenapa anaknya? Ini lagi minta susu. Dikasih uang, tolong beliin susu. Sampai sekarang saya nggak tahu itu orang siapa. Dan sampai akhirnya Allah berikan saya satu ujian besar di dalam hidup. Dan saya cuma minta kepada Allah, dan ini diajarkan oleh guru-guru kami. Ada satu doa, saya singkat cerita, kalau dari umur 7 tahun sampai corona kemarin panjang luar biasa. Karena saya baru merasa nikmat hidup selepas corona. Apalagi kita corona kemarin, maaf, semua sama. Nggak bisa keluar dari rumah, mau kemana nggak bisa. Yang kerja di PHK, yang punya usaha bangkrut, apalagi model penceramah kayak saya. Semua jadwal cancel. Duit baru nikah nih gue dibalikin. Tapi saya jujur, saya yakin karena saya punya Allah. Saat itu, saat corona, semua kita merasakan masalah rezeki, betul? Pengurangan, bukan ditutup, pengurangan.
Saya betul-betul nggak punya uang, tapi maaf, rezeki Allah nggak pernah tutup mata. Betul? Waktu saat corona, makan sarapan berhenti apa? Masih makan? Siang masih makan? Sore masih nyemil? Malam masih makan? Tengah malam masih nyemil Indomie? Mana yang ditutup rezekinya sama Allah? Semuanya masih Allah buka. Yang kita pikirin kan apa? Uang, duit. Bahasa bagus apa? Apa? Duit. Lah suka-suka saya, ceramah saya. Apa? Jin. Jin HP itu bahasa Hongkong uang. Jin. C atau C? C. Gak mau ah. Saya gak mau jin. Saya maunya uang. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan saat corona itu Allah berikan saya teguran luar biasa. Mobil ditarik leasing. Saya lagi nikmat-nikmatnya ngerasain kehidupan. Enak banget, mobil Alphard. Duduk nyaman. Tak dulu. Mobil ditarik leasing. Kenapa? Udah gak mampu bayar. Saya sudah gak mampu bayar, tapi saya yakin saya punya Allah. Begitu saya datang satu sholawat Nabi SAW malam Jumat. Saya punya guru waktu itu memperbolehkan saya pulang jam 8 malam. Biasanya saya nggak pernah boleh jam 8 malam. Jam 3, jam 4 baru boleh pulang. Jam 8 malam saya izin sama guru saya boleh pulang. Syukur sama Allah. Alhamdulillah, ini ada acara di mana ya? Saya tanya sama teman, lagi di mana? Musola dekat rumah di. Karena saya Dewan Guru Majelis Rasulullah yang ada di Kabupaten Kuningan, waktu itu saya diizinkan untuk lewatin perbatasan yang ditutup. Saya diizinkan, mau kemana aja boleh diizinkan. Karena alasan, karena saya dikasih satu urusan untuk menenangkan masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan saat itu. Saya boleh keliling kemana-mana. Saya datang ke musolah itu. Saya bilang, inilah keutamaan. Kalau orang sudah bersyukur, sandaran kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Saya datang ke musolah itu, salah satunya ada anak umur 25 tahun. Waktu itu, ini anak umur 25 tahun. Ini anak seorang miliarder. 25 tahun baru kerja 6 tahun. Dari umur 19 tahun kerja 6 tahun jadi seorang miliarder. Saya bilang, saya tanya, kerjanya apa? Jualan masker. Hah? Cuma jualan masker jadi miliarder? Saya bilang lagi, gak masuk akal. Tapi rezeki pernah ketukar gak? Saya bilang di musolah itu, selesai saya bagi tausiah 20 menit, saya bilang, ayo dong main ke rumah, jangan ambil ilmu kuburan. Tahu ilmu kuburan? Maunya didatengin, ngedatengin gak mau. Kuburan kan begitu, maunya diziarahin aja, dia gak pernah mau datengin kita. Serem juga sih kalau dia datang ya, buka pintu katanya kuburan, loncat kita. Saya bilang, jangan ambil ilmu kuburan, maunya didatengin, ngedatengin nggak mau. Baik Bib, kita mau silaturahmi. Kapan? Hari Sabtu. Waktu itu kejadian malam Minggu. Baik, saya mau tanya, mau ngopi apa? Mau ngopi, kita ngeteh-ngeteh apa mau makan? Ngopi aja. Alhamdulillah, duit di kantong cuma 400.000. Saya bilang, baik, alhamdulillah kalau gitu 400.000 beli kopi, beli gorengan, kenyang, pulang pada betahak itu. Betul nggak? Subhanallah, saya keluar, kan ditelepon lagi, Bib, nggak jadi ngopi. Terus ngapain? Makan siang. Kan pusing saya, 400.000 makan siang apaan ini? Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan 400 bisa jadi makanan berkah yang bisa ngidupin orang. Saya niat mau ngasih makan orang, saya bilang kayak gitu, Allah kasih itu rezeki luar biasa. 400.000 dari Kemis saya jaga sampai ketemu Sabtu. Bayang nggak Bu? 400.000 dijagain. Istri mau makan ini, Sabtu aja kita makan enak. Saya bilang gitu. Yang kita, istri saya manggil saya.
Loh, gimana nggak sayang orang modelnya begini? Ya, kan bosan ya makan telur mulu sama kecap. Saya bilang, nggak apa-apa, ntar keluarnya juga jadi ayam hitam. Alhamdulillah, semua berjalan lancar, ketemulah hari Sabtu. Begitu Sabtu, belilah nih gurame goreng, beli sop. Tamu datang, pikir saya yang saya kasih makan 4 atau 5 orang. Ternyata dia bawa 12 orang. Ibu kebayang 400.000 ngasih makan orang 12 orang, kan nggak masuk akal. Saya pribadi nggak ketelan, saya makan nyendok nasi, saya nggak mau, biar mereka pada makan. Ya Allah, tolong nasinya tambahin lagi, tambahin lagi. Saya suruh Allah yang nambahin, saya udah nggak ikut campur dah, udah kagak punya duit. Tapi ini janji Allah, haitsukum ma la yahtasib. Allah kasih rezeki gak bakal diduga-duga. Dari mana aja Allah kasih. Dia pada makan sampai pada nambah, saya yang deg-degan. Ya Allah, mana nambah lagi nih orang makan. Sadis ini orang. Begitu selesai, saya yang namanya tuan rumah, Habib gak makan. Udah, tadi saya duluan, padahal belum. Saya ngeliat aja udah kenyang sayanya. Begitu selesai ngopi di depan, bikinin kopi, bikinin teh, ngobrol. Dia tegur saya, Habib waktu itu kalau nggak salah punya mobil Alphard warna hitam ya. Luka lama dikorek kembali. Sakit loh hati lo. Saya bilang, kok tahu? Iya. Saya kan waktu itu pernah lihat Habib pakai mobil Alphard. Itu kemana Habib? Ditarik leasing. Saya bilang, kenapa? 7 bulan saya nggak bayar. Terus dia bilang, emang Habib mau ganti apa? Saya bilang, orang kalau ditarik leasing bukan mau ganti, berarti nggak punya duit. Dia tanya mau ganti apa? Saya bilang, saya kalau ditarik leasing itu berarti orang nggak punya duit. Emosi saya. Terus dia bilang, enggak, Habib kalau ada rezeki mau ganti apa? Saya sih pengennya ganti Fortuner yang lama-lama lah, 2010, 2011, 12 nggak apa-apa. Oh baik, ya Habib besok ada acara nggak? Nggak ada. Besok kita makan di rumah saya yuk Habib yang di Cirebon. Ayo. Makan saya lah, singkat cerita makan di rumahnya. Datanglah mobil Fortuner tahun 2017. Kok lu yang alhamdulillah? Emang lo tahu tuh mobil siapa orangnya? Lo main alhamdulillah aja. Ntar dulu, dengerin dulu. Ternyata wanita-wanita di sini prasangka baiknya lebih tinggi. Iya kan? Saya nggak Muhammad. Saat dia datang, ternyata teman dari saya punya kawan ini, Habib, Bi, mobil begini nih Bi, bagus. Ya bagus, emang duitnya dari mana? Orang harga masih 400 juta. Saya bilang orang gak punya duit. Ternyata Allahumma, coba Bi, Habib cek dulu lihat. Saya lihat nih bagus, saya bilang gitu. Udah mobil jalan lagi. Ini mobil begini. Ya harapan hampa. Makanya jangan alhamdulillah dulu. Kan ibu belum tahu ceritanya, main alhamdulillah aja. Prasangka baik boleh, tapi kalau harapan hamba kan enak juga. Begitu dia selesai, nggak berapa lama supir saya ternyata ikut. Begitu dia keluar, supir saya keluar pengep matanya. Lu kenapa? Enggak apa-apa, Habib. Ini orang kenapa? Ini pegang STNK, BPKB sama kunci mobil. Saya bilang, saya nggak beli. Saya nggak punya uang. Saya bilang, mungkin saya sebut aja lah namanya karena ini orang baik. Mudah-mudahan biar tahu. John, namanya Jono. John, lu yang beli, terima. Kalau lu mau minjemin nggak apa-apa. Saya ambil kunci sama STNK, BPKB lu yang pegang. Kunci serep lu yang pegang. Saya bilang, dia bilang apa? Nggak usah Habib, pegang aja, itu hadiah buat Habib. Kalau begitu alhamdulillah kan enak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini belum apa-apa, alhamdulillah.
Kalau udah jelas-jelas gitu dikasih, alhamdulillah. Kita nangis dari Cirebon sampai Kuningan, nangis. Saya bilang sama mama, "Ma, Allah berikan kita rezeki ini gak diduga-duga betul, Ma." Ternyata apa? Mama doa, ternyata doa mama, doa orang tua mengatakan, "Tenang aja Ki, jangan khawatir, mobil ditarik leasing gak apa-apa. Allah mau ganti rezeki yang lebih gede buat Rifki." Doa orang tua berarti cepat dikabulin. 3 minggu setelah mobil saya ditarik leasing, Allah ganti mobilnya. Jadi rezeki itu pernah ketukar? Allah janjinya pasti? Bu, saya tanya sama ibu tadi, Allah punya janji pasti? Setiap permasalahan Allah kasih jalan keluar. Percaya kepada Allah? Bahwasanya ibu yang saat ini duduk di dalam tempat ini, secara nggak langsung rumah ibu yang ada di luar sana, yang ada di kampung, Allah lagi curahkan rahmat serta keberkahan. Ibu yang sedang duduk di sini, Allah ampuni dosa orang tua kita yang udah nggak ada. Jadi jangan pernah khawatir, Bu, jangan pernah khawatir. Apa yang kita langkahkan kaki kita, walaupun di negeri orang, dengan itu, dengan cara kita mencari ridha Allah, pasti Allah akan berikan kita kesehatan walafiat, dan Allah berikan kita rezeki yang berkah. Ingat, jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah, jaga keimanan, dan teruslah bertakwa kepada Allah, sehingga Allah buka segala hajat serta keinginan kita yang selalu mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir saya cuma minta, Bu, jangan pernah jauh dari Nabi Muhammad SAW. Bu, sebelum ibu bekerja di negeri orang, Nabi Muhammad yang ridha, yang sampai capek memberikan kebaikan-kebaikan buat umat Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah seseorang akan mendapatkan kecintaan kecuali mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh cinta di hadapan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Biasanya di atas azan kan? Belum. Masjid ini azan kan? Ini udah pada azan apa belum? Belum. Azannya jam berapa? Jam 1. Jam 1. Berarti 30 menit lagi ya? Ya. Betul ya? Tapi kok di handphone udah pada azan? Di handphone nggak sama. Lebih dulu. Hah? Wilayahnya? Ya. Oh beda-beda. Oh. Oh. Yang namanya kan saya baru pertama ke Hong Kong. Mudah-mudahan nanti saya bicara sama Bunda. Insya Allah tanggal 5 kita ada bulan 5 insya Allah kita ada kajian, dan juga insya Allah kita mau bikin ziarah Guangzhou. Insya Allah ya, mudah-mudahan insya Allah, doain Habib yang panjang umur, sehat afiat. Bu, tahu apa yang diberikan cintanya dari Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad memberikan cinta yang sangat luar biasa. Saat Nabi dalam keadaan sakratul maut, yang dipanggil adalah ummati. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari lisan Nabi kecuali yang diingat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di dalam doa Rasulullah selalu ada nama kita, selalu ada kita di dalam doa Nabi SAW. Amin ya Rabbal. Mau sholawat sama-sama? Mau sholawat sama-sama nggak? Sholawat Bushrah apa nggak? Apa nggak? Allah